Om Swastiastu, umat sedharma yang dikasihi Tuhan. Kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Sara Samusjaya, kitab etika warisan leluhur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno oleh Bagawan Wararuci. Tema kali ini adalah tentang kebodohan. Hanya terdiri dari 6 sloka saja, dan pesannya sungguh sangat sederhana. Mari kita selalu belajar agar tidak bodoh, karena kebodohan itu sumber penderitaan, sumber kesengsaraan. Hanya itu pesannya. Sederhana bukan? Saya mulai dengan sloka 399. Sesungguhnya musuh yang paling berbahaya bagi umat manusia adalah avidya. Sebab hal itu akan menyeret orang menuju perbuatan buruk dan jahat. Sloka di dalam bahasa Sanskerta menyebut kata advidya, dan Bagawan Wararuci menerjemahkan menjadi punggung. Saya lebih suka menyebutnya avidya karena sudah populer dibandingkan kata punggung. Artinya bodoh atau kebodohan. Jadi dalam sloka ini disebutkan kebodohan itu adalah musuh setiap manusia. Karena orang yang diliputi oleh kebodohan adalah orang yang suka berbuat buruk dan juga berbuat jahat. Sebagai musuh sudah tentu kebodohan itu harus dilawan. Ini artinya lahir sebagai manusia harus siap belajar terus dan belajar tiada henti sampai akhir hayat. Saya lanjut ke sloka 400. Suka dan duka yang dirasakan saat ini berasal dari avidya. Avidya juga pangkalnya dari kelobaan. Sementara loba itu juga sebuah kebodohan. Oleh karenanya, kebodohan adalah asal segala kesengsaraan itu. Antara bodoh dan loba saling bolak-balik, saling mempengaruhi, dan sudah tidak jelas yang mana lebih dulu. Ibarat telur ayam dan anak ayam, seperti sulit disebutkan apakah bodoh atau loba yang lebih dulu muncul. Loba ini juga bisa diartikan sebuah kerakusan. Namun apapun asal usulnya, kebodohan itu membuat kita sengsara. Saya lanjutkan ke sloka 401. Oleh karena itu janganlah lalai. Lawanlah dengan sekuat tenaga kerakusan. Demikian juga sifat ahangkara jenana. Semua itu yang membelenggu jiwa, yang muncul dari kebodohan. Ahangkara jenana bisa diterjemahkan sebagai sifat egois dalam bahasa sekarang. Egois, angkuh, rakus, dan seterusnya. Semuanya ini akan membelenggu setiap orang. Ini semua berasal dari kebodohan yang harus dilawan. Saya lanjut ke sloka 402. Kebodohan itulah yang dilenyapkan dengan kepradnyanan, juga kewaspadaan yang tak pernah terlena dengan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan akan mengantar manusia menuju kesadaran dan pemahaman mutlak akan hakikat segala sesuatu. Seperti para pendeta dengan perahu yang dibuat dari kebijaksanaan sebagai sadananya, bisa menyeberangkan orang dari samudra kehidupan.
Adapun orang bodoh yang tak punya kebijaksanaan dalam dirinya, tak bisa menyeberangkan orang, bahkan menyeberangkan dirinya sendiri dari lautan sengsara. Sloka ini menyebutkan dengan jelas agar orang selalu mengarahkan jalan hidupnya kepada keprajnanan, yang artinya punya ilmu pengetahuan yang memadai. Orang yang tidak berilmu dan jauh dari sifat kebijaksanaan tidak bisa membantu orang lain, bahkan membantu dirinya sendiri sering gagal. Jadi carilah ilmu itu sebanyak-banyaknya. Saya lanjut ke sloka 403. Bagaikan keberadaan orang buta yang berjalan sendirian, amat besarlah kesusahan yang dialaminya di jalan. Demikianlah mereka yang bodoh. Dunia ini menjadi tempat kesengsaraan belaka. Sloka ini sudah jelas. Orang yang bodoh akan sulit mendapatkan kesenangan dan senantiasa dalam hidupnya penuh kesengsaraan. Tetap intinya adalah, ayo belajar terus-menerus. Kita lanjut ke sloka 404. Tiada disangsikan lagi. Orang bodoh selalu merasakan kepedihan hati. Ia menjadi kesal bertemu dengan orang-orang yang dibencinya. Ia birahi jika bertemu dengan orang-orang yang disukainya. Demikianlah, dikarenakan oleh kebodohan, mereka diombang-ambing oleh suasana hatinya. Sloka ini menekankan bahwa keterombang-ambingan hati seseorang juga dikarenakan kebodohannya. Sulit mengontrol diri karena tak pernah belajar tentang itu. Bisa cepat marah, bisa mendadak mencintai orang secara berlebihan, dan seterusnya. Nah, demikian umat sedharma. Hanya 6 sloka yang berbicara soal kebodohan. Tidak ada penjelasan apapun lagi dari kitab Sara Samusaya dengan tema kebodohan ini. Dalam kitab lain ada berbagai cara untuk mengentaskan kebodohan itu. Misalnya ada ajaran tentang catur guru atau 4 guru yang harus selalu mendampingi setiap orang agar bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga terhindar dari kebodohan. Catur guru itu adalah guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa, dan guru swadaya. Guru rupaka adalah orang tua kita sendiri. Kita belajar segala hal sejak lahir dari kedua orang tua. Belajar berjalan, belajar berbicara, belajar menjaga kebersihan, dan banyak lagi. Dari pelajaran dasar sampai pelajaran yang cukup untuk kita bawa ke masa remaja. Setelah usia sekolah, guru rupaka ditambah lagi dengan guru pengajian, guru yang mengajar kita di sekolah. Ini wajib dilakukan. Karena itu pemerintah membuat apa yang disebut dengan wajib belajar. Seharusnya, betapapun miskinnya orang di saat ini, wajib disekolahkan. Guru rupaka dan guru pengajian saja tidak cukup. Masih ditambah lagi dengan guru wisesa. Guru wisesa ini bisa dalam pengertian yang luas. Tidak sekadar berarti aparat pemerintah. Kita memang bisa belajar dari aparat pemerintah. Menghadiri pertemuan, loka karya, rajin ikut seminar, dan seterusnya. Tetapi bisa pula belajar sendiri kepada lingkungan, kepada alam, mengunjungi perpustakaan, rajin bergaul,
Semua ini akan menambah pengetahuan. Guru yang keempat adalah guru swadaya, Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita berguru kepada Beliau yang tidak berwujud? Pelajari kitab-kitab suci yang merupakan wahyu Beliau yang diterima para maharesi. Artinya kita belajar agama, belajar tuntunan hidup kerohanian. Keempat guru ini tak bisa dipisahkan dari hidup kita agar kita menjadi orang yang penuh dengan kesadaran, dengan memiliki wiweka, ilmu pengetahuan yang semuanya akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Apalagi di era sekarang ini, hanya orang berilmu yang bisa eksis, dan orang-orang bodoh akan jauh tertinggal. Demikian pesan terakhir dari saya. Sampai jumpa pada pembahasan Sloka Sara Samuscaya dengan tema yang lain. Rahayu. Om Santi Santi Santi.